Selamat datang di video panduan pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi menggunakan Cortex. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada video ini, kita akan membahas alur pembuatan SPT tahunan PPH orang pribadi menggunakan menu berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. Video panduan ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dengan satu pemberi kerja. Berikut merupakan 3 tahap dalam melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi. Pertama, siapkan dokumen pendukung. Kedua, login dan buat konsep SPT tahunan. Ketiga, isi dan sampaikan SPT tahunan. Selanjutnya, tahap pertama, siapkan dokumen pendukung. Pada tahapan pertama, kawan pajak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi, seperti bukti pemotongan atau pemungutan PPH dari pemberi kerja, daftar harta atau aset, dan daftar utang yang dimiliki, serta daftar anggota keluarga dan tanggungan, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Berikutnya, tahap kedua, login dan buat konsep SPT tahunan. Untuk login ke aplikasi Cortex, silahkan kawan pajak kunjungi laman www.cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian, pada laman login, silahkan isikan NPWP 16 digit orang pribadi atau NIK. Lanjutkan dengan menuliskan kata sandi, pemilihan bahasa, dan masukkan CAPTCHA atau kode keamanan. Lalu, klik login. Unduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong PPH pada portal wajib pajak. Pilih portal saya, kemudian pilih dokumen saya. Klik tombol refresh untuk menayangkan seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Lalu, pilih file bukti potong yang akan diunduh. Kemudian, gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Lalu, klik tombol unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong A1 atau BPA1. Berikut ini adalah contoh tampilan bukti potong A1 atau BPA1. Selanjutnya, untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi, pilih modul Surat Pemberitahuan SPT. Kemudian, pilih menu Surat Pemberitahuan SPT. Pada bagian konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama. Pada daftar kolom jenis SPT, selanjutnya klik Buat Konsep SPT. Berikutnya, silahkan pilih PPH orang pribadi, kemudian klik Lanjut. Selanjutnya, memilih jenis periode pelaporan SPT, pilih SPT tahunan, dan dilanjutkan memilih periode dan tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian, klik Lanjut. Pilihan berikutnya adalah model SPT. Sistem akan menampilkan pilihan normal apabila SPT baru pertama kali dibuat. Sebaliknya, sistem akan menampilkan pembetulan apabila terdapat SPT normal yang sudah disampaikan sebelumnya. Lanjutkan dengan klik Buat Konsep SPT. Pada menu Konsep SPT akan terbentuk SPT PPH orang pribadi sesuai dengan jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak dan masa pajak, dan tahun pajak yang dibuat. Untuk melakukan pengisian SPT, klik lambang pensil untuk membuka konsep dan mengisi SPT tahunan PPH orang pribadi. Tahap ketiga, isi dan sampaikan SPT tahunan. Kawan pajak akan mengisi SPT tahunan dimulai dari halaman induk, dilanjutkan dengan mengisi lampiran SPT tahunan. Dalam video panduan ini, kita akan melakukan pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, memiliki harta dan hutang pada akhir tahun pajak, sebagaimana yang tampak pada layar. Pengisian halaman induk SPT. Bagian induk akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul.
Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dengan satu pemberi kerja, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Selanjutnya, silakan pilih metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk wajib pajak karyawan dengan satu pemberi kerja, silakan pilih metode pencatatan. Formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT tahunan PPh orang pribadi meliputi formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian A, identitas wajib pajak, data akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak. Bagian A angka 7 dan A angka 8 hanya diisi apabila kawan pajak dengan status menikah serta memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan status pisah harta atau PH, atau memilih terpisah atau MT dengan suami atau istri. Berikutnya, pada bagian B, ikhtisar penghasilan neto, angka 1A pilih ya, sehingga muncul informasi untuk mengisi lampiran L1 bagian D. Angka 1B, titik 1 pilih tidak. Angka 1C pilih tidak. Angka 1D pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian C, perhitungan pajak terutang. Angka 2, penghasilan neto setahun akan terisi otomatis oleh sistem berdasarkan penjumlahan bagian B angka 1A, 1B, 1C, dan 1D. Angka 3, pilih tidak. Selanjutnya, angka 4 terisi otomatis oleh sistem berdasarkan perhitungan dari angka 2 dan angka 3. Selanjutnya, angka 5, pilih PTKP yang sesuai dengan status PTKP kawan pajak. Pilih TK 0. Angka 6 dan angka 7 akan terisi otomatis. Angka 8, pilih tidak, dan angka 9 akan terisi otomatis. Pada bagian D, kredit pajak. Angka 10A, pilih ya. Angka 10B dan 10C terkait dengan angsuran dan surat tagihan pajak untuk PPh pasal 25 dan STP PPh pasal 25 dapat dilewati. Angka 10D pilih tidak. Karena pada video panduan ini, kawan pajak hanya menerima penghasilan sebagai karyawan dari satu pemberi kerja. Berikutnya, bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Angka 11A merupakan hasil penghitungan oleh sistem dari bagian sebelumnya. Angka 11B dan 11C diisi otomatis oleh sistem. Pada bagian F, pembetulan hanya diisi jika model SPT tahunan adalah pembetulan. Pada bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar dilengkapi jika SPT tahunan berstatus lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Pada bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, angka 13A, 13B, dan 13C pilih tidak. Pada bagian I, pernyataan transaksi lainnya, angka 14A akan menampilkan nilai harta dari SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Angka 14B pilih ya. Angka 14B akan menampilkan nilai utang dari SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Angka 14C, 14D, dan 14G pilih tidak. Angka 14E, 14F, dan 14H dapat dilewati. Pada bagian J, lampiran tambahan. Huruf A, B, dan C dapat dilewati. Huruf D dan E pilih tidak. Pengisian halaman induk SPT telah selesai. Mari kita lanjutkan dengan pengisian lampiran SPT. Selanjutnya, pengisian lampiran L1. Lampiran L1 merupakan lampiran yang otomatis muncul pada SPT tahunan PPh orang pribadi, terdiri atas 5 bagian. Bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Pada lampiran L1 bagian A, sistem akan mengisi otomatis data harta,
berdasarkan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak sebelumnya. Silakan kawan pajak melakukan cek posisi harta yang dimiliki atau dikuasai per akhir tahun pajak pelaporan. Lalu, melakukan ubah untuk melengkapi data yang sudah ada atau menghapus data harta yang sudah tidak dimiliki atau dikuasai, serta menambahkan data harta baru jika memiliki harta baru yang belum dilaporkan. Dan kawan pajak wajib mengisi minimal satu data harta untuk dapat melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Bagian A ini terdiri dari 6 subpengelompokan, yakni kas dan setara kas, piutang, investasi sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, termasuk tanah bangunan dan harta lainnya. Sesuai ilustrasi kasus, terdapat harta berupa kas dan setara kas berdasarkan data pada SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Untuk mengubah nilai harta sesuai dengan kondisi akhir tahun pajak pelaporan, silakan klik lambang pensil. Akan muncul formulir yang harus diisi untuk melengkapi data harta. Pada bagian deskripsi, pilih jenis harta yang sesuai, serta melengkapi isian data yang diminta, lalu klik simpan. Selanjutnya, klik tombol tambah untuk mengisi harta yang diperoleh pada tahun pajak 2025. Perlu diketahui, selain secara manual, kawan pajak dapat mengisi daftar harta dengan metode impor data pada tombol impor data. Adapun template file impor dapat kawan pajak unduh dari laman www.pajak.go.id/kortek. Selanjutnya, gulir ke bawah menuju bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Sama dengan sebelumnya, sistem akan mengisi otomatis data utang berdasarkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Jika kawan pajak memiliki utang berdasarkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya, silakan melakukan ubah data untuk menyesuaikan nilai utang per akhir tahun pajak pelaporan atau menambah data utang jika memiliki utang baru yang belum dilaporkan. Sesuai dengan ilustrasi kasus, wajib pajak hanya memiliki utang baru yang diperoleh pada tahun pajak 2025. Untuk memasukkan data utang, silakan klik tombol tambah. Kemudian, lengkapi data formulir yang diminta. Lalu, klik simpan. Berikutnya, lampiran L1 bagian C. Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak sesuai data yang ada pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Sistem akan mengisi otomatis data anggota keluarga berdasarkan data unit keluarga pada informasi profil wajib pajak. Apabila data tidak sesuai, kawan pajak dapat mengubahnya melalui modul portal wajib pajak, lalu ubah pada menu unit pajak keluarga. Selanjutnya, gulir ke bawah bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan BPA1 yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja. Dan kawan pajak dapat menambah data penghasilan dari pekerjaan lain jika diperlukan dengan klik tombol tambah. Sesuai dengan ilustrasi kasus, untuk nilai penghasilan neto yang berasal dari satu pemberi kerja telah terisi secara otomatis sehingga tidak perlu ditambahkan secara manual. Berikutnya bagian E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja sesuai dengan BPA1 yang telah diterbitkan. Apabila kawan pajak memiliki bukti pemotongan atau pemungutan lain, maka kawan pajak dapat melakukan penambahan dengan melakukan klik pada tombol tambah. Sesuai ilustrasi kasus pada video panduan ini, bukti pemotongan hanya bersumber dari satu pemberi kerja telah terprofil otomatis, sehingga tidak perlu dilakukan penambahan. Pengisian lampiran sudah selesai. Silakan kawan pajak untuk kembali ke halaman induk untuk melakukan submit SPT tahunan PPh orang pribadi. Namun,
Sebelum melakukan submit SPT, pastikan data yang muncul pada formulir induk SPT sudah sesuai. Selanjutnya, pengisian pernyataan dan submit SPT. Pada bagian K, pernyataan. Silakan centang pernyataan. Selanjutnya, klik bayar dan lapor. Akan muncul notifikasi sebagai berikut. Kawan pajak dapat menutup notifikasi tersebut untuk melanjutkan pelaporan. Selanjutnya, kawan pajak harus menandatangani dokumen SPT. Pada bagian penyedia tanda tangan, pilih kode otorisasi DJP. Kata sandi penandatanganan silahkan diisi dengan paspres yang telah kawan pajak buat sebelumnya. Lalu, klik simpan dan klik konfirmasi tanda tangan. Status SPT tahunan akan otomatis menjadi dilaporkan. SPT yang telah berhasil dilaporkan akan muncul di menu SPT dilaporkan. Kawan pajak dapat mengklik ikon mata untuk melihat isi SPT. Lalu, klik tombol hijau untuk mengunduh tanda terima pelaporan SPT atau bukti penerimaan surat. Atau klik tombol merah untuk mengunduh SPT dalam bentuk PDF. Selamat! Kawan pajak telah berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan Cortex. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak 1500 200. Subscribe YouTube channel @ditjenpajak.ri untuk menyimak video panduan lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.